Satu-satunya trotoar di kota Yogyakarta yang mempunyai colokan listrik untuk ngecas HP. Cuma ada di sini. Halo kawan, jumpa lagi di channel X2 Rider. Saya berada di kawasan titik nol kota Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan mengajak kawan-kawan untuk melihat suasana di Jalan Panembahan Senopati. Jalan ini dimulai dari kawasan titik nol ini mengarah ke timur sampai ke perempatan Gondomanan sejauh kurang lebih 450 meter. Ini adalah papan petunjuk yang sangat unik ya. Kawan-kawan bisa temukan ini di area titik nol ini. Kalau ke selatan ini menunjuk ke Keraton dan Taman Sari. Taman Sari kurang lebih 1,5 km ya. Kalau ke arah barat ini ke Taman Parkir Ngabean. Jadi kalau bus atau kendaraan kawan-kawan parkir di Taman Parkir Ngabean, kawan-kawan harus jalan kurang lebih 1 km atau bisa naik bentor juga ya. Nah, untuk ke arah utara ini ke arah Pasar Beringharjo dan Benteng Frederiksberg. Arah ke timur ini adalah jalan yang akan kita susuri kali ini ya, mengarah ke Taman Pintar dan toko buku shopping. Pada sebelah kanan jalan sudah terlihat bangunan tua dan ikonik Jogja ini, yaitu bangunan kantor pos dan bangunan Bank Indonesia yang dibangun pada tahun 1879. Sedangkan untuk bangunan kantor pos tadi itu lebih muda, dibangun sekitaran 1912. Ini kita sudah masuk di Jalan Panembahan Senopati. Nah, siapakah itu Panembahan Senopati? Panembahan Senopati adalah Raja Mataram yang pertama, Raja Kesultanan Mataram yang ada di Jogja dan Solo ini. Beliau adalah anak dari Ki Ageng Pamenaan. Pada pertengahan abad ke-16, Ki Ageng Pamenaan dan Panembahan Senopati mendapatkan tugas dari Sultan Hadiwijaya atau lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir untuk memberantas pemberontakan Aryo Penangsang, dan mereka berhasil. Oleh Raja Pajang Sultan Hadiwijaya, mereka diberikan sebuah tempat atau tanah bernama Alas Mentaok yang berlokasi di Kota Gede Yogyakarta. Disitulah Panembahan Senopati mulai membangun sebuah kerajaan yang bisa berdiri sampai sekarang ya, yaitu Kerajaan Mataram Islam yang ada di Jawa ini. Itu tadi kawan, sekilas tentang asal-usul nama jalan ini, yaitu nama dari Raja pertama Mataram. Dulu di Jalan Panembahan Senopati ini terkenal dengan pusatnya batu akik Jogja ya. Dari ujung barat sampai ujung timur berderet lapak-lapak batu akik. Dan yang jualan di sini itu dulu orang-orang Madura ya. Sejak tahun lalu lapak-lapak penjual batu akik yang ada di Jalan Senopati ini sudah pindah ke teras Malioboro 1. Kawan-kawan bisa mengunjungi lapak-lapak itu di lantai 2 bagian belakang atau bagian barat teras Malioboro 1. Sekarang Jalan Senopati ini sudah bersih dari lapak-lapak para pedagang akik. Seperti inilah hasil dari revitalisasi atau pembangunan kembali trotoar atau pedestrian Jalan Senopati ini. Untuk pohon-pohon yang besar ini memang dari dulu ada di sini ya, pohon angsana dan pohon asem. Kalau dibandingkan dengan dulu ada banyak sekali perubahan nih, terutama ini penambahan street furniture yaitu tempat duduk ini dan juga tiang lampu. Dan yang unik tempat duduknya ini ada colokan listriknya kawan ya. Dan banyak sekali colokan listriknya. Dan tentu saja ini berfungsi, kawan-kawan bisa lihat ini ada seseorang yang sedang cas HP ya. Nah ini dia, ini adalah colokan listriknya. Setiap kursi taman ini tidak cuma satu colokan listrik, melainkan ada 6 spot colokan listrik ya. Jadi kawan-kawan yang duduk sini rame-rame tidak harus berebut kalau ingin cas HP. Di Jogja ini adalah satu-satunya trotoar dengan colokan listrik paling banyak ya kawan. Saya belum menemukan trotoar lain di Jogja ini yang punya colokan listrik dan berfungsi seperti ini. Mungkin juga ini adalah satu-satunya di Indonesia ya. Monggo kawan-kawan yang tahu trotoar dengan colokan listrik seperti ini di kota kawan-kawan bisa taruh di komen.
kita lanjut ke arah timur dan terpantau di sini ada pembatas jalan ini. Pembatas jalan dengan gambar ikon Jogja, yaitu becak ya. Perlu dipahami ini adalah becak goes ya kawan ya, bukan becak motor. Pembatas-pembatas ini berfungsi agar tidak ada kendaraan yang masuk ke area pedestrian ya. Jadi pedestrian itu memang benar-benar didesain untuk pejalan kaki, bukan untuk kendaraan bermotor. Oh ya kawan, ini adalah pintu masuk Museum Benteng Vredenburg sebelah selatan ya. Dibuka kalau ada event-event tertentu. Untuk pintu masuk resminya berada di depan, yaitu pintu masuk bagian barat Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Lanjut ke arah timur, ini ramai sekali. Mereka ini adalah para wisatawan yang kendaraan mereka atau bis mereka itu parkir di Taman Parkir Senopati. Lokasinya berada di seberang kita ya, atau di sebelah selatan Jalan Panembahan Senopati ini. Parkiran bus untuk area Malioboro ini ada dua ya, yang paling dekat yaitu parkiran bus Senopati ini dan parkiran bus Abu Bakar Ali yang ada di sebelah utara Malioboro. Sebelah kanan kita ini adalah halte bus Trans Jogja ya, ada di seberang jalan juga itu. Nah, ini kalau kita terus ke timur, kita akan sampai di Taman Pintar. Nah, Taman Pintar ini adalah sebuah tempat yang saya rekomendasikan kalau kawan-kawan ke Jogja bersama dengan anak-anak ya. Paling cocok untuk anak-anak dari TK, SD sampai SMP. Kalau anak-anak SMA saya kira sudah tidak cocok lagi dimasukkan ke Taman Pintar ini ya. Untuk paket wisata study tour ke Jogja, Taman Pintar ini harus dimasukkan ke list tujuan kawan. Selain museum-museum yang ada di area Yogyakarta ini. Karena di sini banyak sekali wahana-wahana edukatif ya yang bisa merangsang kreativitas anak-anak. Di depan kita sudah ada terowongan air ini ya. Kita akan masuk, semoga tidak basah. Yuk. Anak kecil pasti suka sekali melihat yang seperti ini kawan ya. Pasti mereka langsung pengen mandi di sini. Nah, itu ada satu anak-anak yang mainan air ini. Dipanggil-panggil oleh ibunya nggak mau datang itu. Taman Pintar ini terbagi di beberapa bagian ya kawan ya. Ini ada gedung oval, gedung kotak ya, planetarium dan area bermain yang ada di depannya. Di gedung oval dan kotak ini terdapat wahana-wahana sains teknologi atau iptek ya kawan. Dengan tiketnya untuk anak-anak itu 12.000 ya, umur 3 sampai 14 tahun dan dewasa 20.000. Nah, di seberangnya ini ada planetarium seperti yang ada di Jakarta itu dengan tiketnya 22.000 untuk dewasa maupun anak-anak ya. Taman Pintar ini juga menyediakan paket-paket untuk kerajinan ya. Bisa dipraktekkan oleh anak-anak tapi ya harus booking dulu ya. Ini ada kreasi gerabah, lukis gerabah, ada lukis batik, lukis kaos dan lain-lain ya. Ada juga ini taman lalu lintas yang ada di paling depan. Tentunya kalau kawan-kawan bawa rombongan anak sekolah yang cukup banyak ya, untuk ikut paket-paket ini harus booking dulu. Selain yang berbayar ini, di bagian luar banyak sekali wahana-wahana yang bisa anak-anak gunakan secara gratis ya. Seperti permainan-permainan seperti ini ya. Dan tentunya ini adalah permainan yang sangat edukatif. Untuk bangunan planetariumnya ada di sini kawan, berada di seberangnya gedung oval ini. Itu tadi kawan sekilas tentang Taman Pintar ini, tempat yang sangat edukatif ya, sangat cocok untuk dikunjungi bagi anak-anak. Kawan-kawan yang ingin pelesiran ke Jogja atau study tour ke Jogja ya,
monggo silakan hubungi saya. Nanti untuk paket-paketnya kita bisa negosiasi. Di bagian selatan atau seberangnya Taman Pintar, selain parkiran bus Senopati, di sini terdapat sebuah bangunan bersejarah kawan ya. Nah, ini di depan kita ini adalah Gereja Kidul-Loji. Gereja ini adalah gereja pertama di kota Yogyakarta ya, yang dibangun dulunya untuk orang-orang Belanda yang ingin beribadah. Nah, kita lanjut lagi ke timur. Kita akan sampai di perempatan Gondomanan. Namun sebelum perempatan Gondomanan itu, saya mau mengajak kawan-kawan untuk berbelok ke kiri ya. Saya ajak kawan-kawan untuk melihat sebuah tempat yang mungkin menjadi tempat yang penuh kenangan dan tempat yang cukup legend ya, bagi para mantan mahasiswa yang pernah sekolah di Jogja. Inilah dia kawan. Dulunya tempat ini disebut dengan shopping kawan ya. Sekarang menjadi Taman Pintar Bookstore atau toko buku Taman Pintar. Sampai sekarang tempat ini masih menjadi referensi untuk para pelajar dan mahasiswa dalam mencari buku pelajaran, buku cerita, komik, novel, dan aneka macam buku-buku bacaan berat maupun ringan. Di tempat ini juga menyediakan buku original dan juga kopiannya ya. Bagi mereka yang dananya terbatas pasti nyari yang kopian di sini ya, karena harganya lebih murah namun isinya sama. Yang penting bisa dapat ilmunya. Toko buku shopping atau toko buku Taman Pintar ini buka mulai pukul 8 pagi sampai sekitaran pukul 5 sore. Jadi kawan-kawan yang ke Jogja, monggo kalau mau nyari buku silahkan mampir ke tempat ini ya. Atau kalau tidak sempat ke Jogja, kawan-kawan bisa kontak saya. Nanti kontak saya, pengen cari buku apa, judul dan pengarangnya nanti saya carikan ya, dan bisa saya kirim ke kota kawan-kawan. Oke kawan, jangan lupa ya, agendakan untuk pelesiran ke Jogja. Nanti kawan-kawan bisa hubungi saya untuk paket wisata, untuk study tour, untuk transport dan lain-lain. Baik, saya cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini. Saya akan selalu doakan agar kawan-kawan sehat selalu, bahagia selalu, dan diberi rezeki yang melimpah. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Sip.